Hai, 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 hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiki TV, satu TV untuk semua. Selamat menonton. Buat kalian yang sudah mensubscriber aku ucapin terima kasih. Buat kalian yang belum, klik dong, klik dong, klik dong. Video kali ini guys, aku mau bahas bagaimana cara mengejar 4000 jam tayang. Ini menurut pengalaman aku ya guys. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke videonya. Aku pakai aplikasi tambahan ya guys, itu ada di Google Play Store, kalian tinggal buka aja. Floating apps, ini aman dan dijamin cepat kalau kita tekun ngerjainnya. Tapi diseling hari ini buka, terus besok enggak, besoknya lagi buka, seperti itu guys. Terus langsung aja diinstal. Ini aku percepat ya teman-teman. Sebelum pakai aplikasi ini pastiin kuota data kamu banyak ya guys, atau lebih bagus kalau ada ini wifi di rumah. Kalau sudah, kita langsung klik buka. Tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, di bawah ini ada tanda panah nih. Kita klik aja untuk memulai. Ini kalian baca-baca dulu. Ini dia ada petunjuknya. Akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Ini untuk permintaan akses foto atau kamera. Kita izinkan, klik grant now. Terus muncul tulisan gini. Nah, kalau sudah centang semua ini berarti kita bisa langsung mulai ya teman-teman. Tinggal kita klik yang tanda lanjutkan. Nah, tampilan keseluruhannya seperti ini guys. Perhatikan tanda titik 3 di sebelah sudut kiri. Itu kita klik aja, itu teh untuk menu gitu. Terus kita cari floating apps. Ini maksudnya si aplikasinya itu ada ikonnya itu bisa enable, bisa kelihatan atau enggak gitu, tinggal kita klik di bagian situ tadi. Nah, contohnya begini. Terus bisa dirubah-rubah juga lock posisi, jadi dia kekunci gitu, nggak bergerak-bergerak. Habis itu ukurannya bisa diperbesar atau diperkecil. Nah, kalau sudah, kita kembali ke setting bahasa. Ini kita bisa rubah jadi bahasa Indonesia ya teman-teman. Nah, jadi mungkin lebih mudah dimengerti ya. Kita lihat lagi ke pengaturan. Ini dia gunakan gelembung. Jadi nanti bisa kalian lihat maksudnya aku gelembung tuh kayak gimana gitu. Kayaknya segini aja kalau untuk dari aplikasinya. Kita lanjut ke cara penggunaannya ya. Pertama kita masuk ke akun YouTube kita dulu. Pertama kita masuk ke akun YouTube, lalu kita pilih dari video YouTube kita itu yang manakah yang mau ditambahkan jumlah viewernya atau jam tayangnya. Kalau sudah dapat, kalian klik titik 3 yang di bawah ini, terus klik share, lalu copy link. Setelah itu kalian kembali masuk ke aplikasi floating apps tadi, terus kalian pilih browser. Nah, tinggal copy pastekan di HTTP ini, link yang tadi udah kita copy. Nah, ini sudah jalan ya teman-teman. Lalu kita perkecil gambarnya. Klik tanda yang di tengah ini teman-teman. Ulangi langkah yang sama sampai beberapa kali. Kalau sudah mengulangi beberapa kali, dia akan muncul tampilan begini, kalian skip saja. Lalu ulangi langkah yang sama dari awal lagi.
Angka 3 di dalam kotak ini artinya jumlah video yang sudah kita perkecil ya teman-teman. Kotak ini bisa diganti dengan use bubble. Caranya kita masuk ke menu pengaturan lalu kita klik use bubble, maka bentuknya seperti ini. Dia ada gelembung. Ini sih opsi aja ya teman-teman, karena lebih suka yang kotak atau yang bubble itu tinggal terserah pengaturan kalian. Sambil kejar jam tayang YouTube, kita bisa juga sambil nonton video. Misalnya di Drakor ID, ini yang aku punya ya. Kalian juga bisa misalnya mau buka view kah, atau mau buka Facebook kah, atau mau buka aplikasi handphone kalian yang lain, kalian bisa. Ini aku contohin dari Drakor ID. Misalnya aku mau nonton salah satu film di sini. Kita coba buka filmnya. Nah, seperti ini. Terus kita lihat yang tanda kotak di samping ini, dia masih berjalan ya guys. Kita coba buka satu ya. Tuh lihat, masih berjalan kan? Ini tuh simple banget. Nah, pilih video yang durasinya misalnya 20 menit, itu kita bisa kembali cek videonya sudah selesai berjalan atau belum setelah 20 menit kemudian. Kalau sudah muncul tanda begini artinya ini sudah selesai videonya. Lalu kita tutup, kita ulangi langkah awal yang tadi, copy paste link lagi. Nah, ini videonya harus diganti ya teman-teman. Jadi misalnya 10 video A, lalu 10 video B, lalu kemudian 10 video C. Jadi maksud aku jangan sampai satu video berulang berkali-kali secara berjam-jam. Jumlah video yang kita tonton sendiri tadi itu ini bisa langsung masuk di akun YouTube kita. Gimana cara ngeceknya? Oke, pertama kita buka YouTube Studio yang ada di aplikasi kita. Lalu buka analitik, kita lihat di real time yang 60 menit. Tuh, ada ya. Sedangkan untuk perhitungan jam tayang YouTube itu adalah yang kita nonton pagi, itu dia akan masuk sorenya atau malamnya. Lalu yang kita nonton malam itu dia akan masuk paginya. Jadi nggak berarti begitu kita tonton jam tayangnya langsung masuk gitu. Misalnya kita tonton 10 menit, jam tayangnya langsung bertambah 10 menit. Bukan begitu ya teman-teman. Kalau kalian punya waktu luang yang banyak dan juga pastinya punya kuota yang banyak, maka jam tayangnya itu otomatis cepet banget naiknya. Dijamin. Menurut aku cara ini cukup mudah, tapi kalau kalian belum ngerti terus mau tanya-tanya, silakan komen nanti aku jawab deh. Iya, salam YouTuber pemula, tetap semangat dan jangan menyerah untuk mengejar jam tayang. Thank you for watching. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.